kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami di tempat ini. Pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyapa kami kembali, memperbarui hidup kami, memberi topangan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga pada waktu kami pulang dari rumah-Mu ini ya Tuhan, sungguh Tuhan, berkat-berkat-Mu itu melimpah di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan daripada Engkau juga untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk Engkau pakai hanya menjadi alat di dalam tangan-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang mendasarinya dari 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua satu ayat ini. Dan setelah itu kita akan baca bersama-sama ya. Jadi saya akan bacakan ayat yang pertama dan setelah itu kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dalam versi TB2. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersama-sama, 2, 3. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun lalu, tahun 2022, dicatat bahwa kurang lebih ada sekitar 500.000 kasus perceraian di Indonesia. Jadi ada sekitar 500.000 lebih kasus perceraian di Indonesia. Dan pada waktu diadakan survei dan ditanya kenapa atau apa yang menjadi penyebab daripada perceraian ini, maka ada beragam jawaban. Dan kira-kira menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, alasan apa yang paling tinggi kira-kira? Nah, di dalam survei itu ditemukan dan di dalam data tersebut ditemukan bahwa ternyata penyebab perceraian yang paling tinggi itu bukan masalah ekonomi, bukan karena masalah kemiskinan, kekurangan keuangan. Tetapi yang ditemukan adalah bahwa pertengkaran yang terus-menerus, perselisihan yang terus-menerus, itu yang menyebabkan perceraian. Itu hampir 60% lebih, hampir separuh lebih. Jadi dari 500.000 itu sekitar 280.000 kasus. Itu adalah karena pertengkaran yang terus-menerus, perselisihan yang terus-menerus, akhirnya menyebabkan pasangan-pasangan yang mula-mula saling mencintai dan berjanji untuk sehidup semati, berjanji untuk selalu bersama-sama, akhirnya memutuskan untuk berpisah, bercerai. Pertengkaran, perselisihan yang terus-menerus. Tetapi kita tidak tahu mengapa atau kenapa orang-orang ini 280.000 pasangan ini memilih untuk kemudian bercerai karena pertengkaran. Maksudnya adalah bahwa apa yang menjadi pokok pertengkaran mereka dan perselisihan mereka? Apa yang menjadi masalah sehingga mereka bertengkar terus-menerus dan berselisih terus-menerus? Saudara, tidak ada jawabannya di dalam data tersebut, tapi mungkin di dalam survei yang lain itu bisa menolong kita untuk mengerti. Di tahun 2005, ini bukan di Indonesia, tapi di Amerika Serikat, di tahun 2005
ada lembaga yang disebut dengan National Fatherhood Initiative. National Fatherhood Initiative kemudian mengadakan survei dalam kasus perceraian di Amerika, dan kemudian mereka meneliti pasangan-pasangan yang bercerai dan mereka bertanya apa yang kemudian menyebabkan perceraian itu. Dan 45% dari orang-orang yang bercerai itu mengatakan bahwa ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap pasangan mereka itu yang menjadi penyebab perceraian mereka. Itu yang menjadi penyebab utama dari mereka memilih untuk berpisah dengan pasangan mereka. Jadi dengan kata lain di sini bahwa pada waktu orang itu menikah, mereka punya harapan, mereka punya ekspektasi terhadap pasangan-pasangannya. Mereka mengharapkan pasangan mereka itu seperti ini, tetapi mereka menemukan hal yang lain. Mereka mengharapkan pasangannya itu romantis, tetapi mereka menemukan kebalikannya. Dan karena ekspektasi yang tidak dipenuhi ini, maka kemudian mulailah muncul kekecewaan. Mulailah muncul ketidakpuasan terhadap pasangan mereka. Mereka tidak puas, tidak kecewa dengan pasangan mereka. Dan sehingga kemudian di tengah-tengah ketidakpuasan dan kekecewaan mereka itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Pasangan yang mula-mula berjanji untuk sehidup semati. Pasangan yang mula-mula penuh dengan tatapan cinta di dalam pernikahan mereka itu, akhirnya memilih untuk berpisah. Tidak lagi hidup bersama-sama. Karena kekecewaan, ekspektasi yang tidak terpenuhi dari pasangan-pasangan mereka. Saudara, di sini kita lihat bahwa kekecewaan, ketidakpuasan itu akhirnya merusak relasi. Dalam hal ini adalah relasi suami dan istri, relasi antar kita sesama. Tetapi ketidakpuasan, kekecewaan itu bukan hanya merusak relasi suami dan istri. Ketidakpuasan, komplain, bersungut-sungut, ngedumel, itu juga bisa merusak relasi kita dengan Allah. Di dalam relasi kita bersama-sama dengan Tuhan, sikap-sikap tersebut itu juga bisa merusak, menghalangi relasi kita bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di dalam bagian ini Rasul Paulus memerintahkan kita untuk mengucap syukur. Di dalam bagian sebelumnya kita menemukan bahwa Rasul Paulus memerintahkan kita untuk berdoa. Tetapi seringkali di dalam doa-doa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita komplain, kita ngedumel, kita bersungut-sungut di dalam doa-doa kita itu kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga mengharapkan jawaban yang cepat Tuhan, jawaban yang pasti, jawaban yang oke, baik. Dan kita mengharapkan Tuhan itu memenuhi apa yang kita minta, kita harapkan, kita doakan, dan Tuhan tolong cepat jawab. Dan hal-hal tersebut, saudara sekalian, bisa merusak relasi kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan di dalam bagian ini memberikan perintah yang lain, yang kemudian dikatakan di sini, ucapkanlah syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Kita diminta untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menaikkan pengucapan syukur. Mengucap syukur di sini mengandung pengertian kita berterima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur di sini kemudian adalah dalam bentuk kita berkata-kata, berdoa, mengucapkan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan atas semua apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pada waktu kita diajak untuk mengucap syukur, di sini dikatakan ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan kita diminta untuk mengucap syukur. Nah, Rasul Paulus tidak mengatakan di sini bahwa kita mengucap syukur untuk segala hal, untuk semua hal. Tapi kita diminta untuk mengucap syukur di dalam segala hal, di tengah-tengah segala situasi.
kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan perkataan mulut kita. Kenapa saudara Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal? Karena di dalam hidup kita sehari-hari, kita bukan hanya mengalami hal-hal yang baik. Kita di dalam hidup kita mengalami bahwa Tuhan memelihara kita, menyertai dan memberkati usaha kita, pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita, usaha kita berjalan dengan baik, berkembang dengan baik. Kita juga menemukan bahwa di dalam kehidupan berkeluarga kita, anak-anak kita sekolah dengan baik, lulus dengan baik, masuk perguruan tinggi yang baik, dan bekerja dengan baik. Kita juga menemukan bahwa di dalam relasi kehidupan keluarga kita, relasinya adalah relasi yang baik. Kita menemukan juga kehidupan kita diisi dengan kesehatan, kekuatan yang baik, sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita dengan baik. Tetapi selain daripada itu, ada juga pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita yang menyulitkan. Kita mengalami sakit, penyakit di dalam kehidupan kita yang bahkan sampai mengancam nyawa kita. Kita mengalami bahwa ada di dalam keluarga kita yang mengalami cacat di dalam kehidupannya. Kita juga mengalami kenyataan bahwa di dalam hidup kita ada kesulitan dalam pekerjaan, usaha kita, bahkan kita bisa mengalami kebangkrutan di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Kita juga bisa menemukan bahwa anak-anak kita ternyata tidak kemudian berjalan dengan baik studinya, harus mengulang dan sebagainya. Kita menemukan juga ternyata bahwa di dalam relasi kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Ada banyak hal, ternyata selain suka, dan ada juga hal-hal yang menduka citakan kita. Sehingga Paulus di sini tidak mengatakan kita bersyukur karena kita bangkrut. Kita bersyukur karena penyakit kita. Kita bersyukur untuk kemudian kita dipecat. Kita bersyukur karena kemudian anak-anak kita tidak lulus kuliah misalnya. Bukan itu yang Paulus katakan. Tapi di dalam segala situasi itu kita bersyukur. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa penyakit itu tetap sesuatu yang buruk. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan orang yang sakit. Dia tidak bersyukur untuk orang sakit. Dia tidak bersyukur untuk orang mati misalnya. Dia tidak bersyukur untuk kondisi yang sulit. Pada waktu kemudian murid-murid berada di dalam danau dan angin berombak dengan kuat sekali. Dia kemudian meneduhkannya. Itu tetap sesuatu yang buruk, tetap sesuatu yang evil, saudara. Tapi kita di sini diajak untuk bersyukur di dalam segala hal itu, di dalam segala sesuatu, bukan untuk segala sesuatunya, tapi di dalam segala sesuatunya kita diajak untuk menaikkan syukur, pujian, terima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajak bersyukur. Saudara, pada waktu kita bersyukur, di tengah-tengah segala tantangan, di tengah-tengah segala macam sisi kehidupan kita, maka ucapan syukur itu adalah menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada Tuhan di baliknya. Ada karya tangan Allah di balik daripada segala sesuatunya itu. Dan kita percaya bahwa Allah itu in control of everything. Di dalam segala sesuatu itu Allah yang memegang kendali. Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa di bawah kendali Allah. Tanpa di bawah izin daripada Allah di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang mengontrol segala sesuatunya itu adalah Bapa kita yang baik. Dan kita tahu dari Roma pasal 8 ayat ke-28 bahwa segala sesuatu itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Itu yang menjadi kepercayaan kita. Pada waktu kita berterima kasih, bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Maka pada waktu kita bersyukur, kita menunjukkan iman kita, percaya kita kepada Allah Bapa yang berdaulat, maha kuasa. Tapi yang kemudian yang baik itu, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pada waktu kita bersyukur,
kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada Tuhan yang mengontrolnya. Dan ada Tuhan yang mengizinkannya. Dan kita tahu kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatunya, maka itu semua bekerja untuk kebaikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Saudara, mengucap syukur juga menunjukkan bahwa kita percaya kepada pengaturan tangan Allah yang baik, yang berhikmat itu. Bahwa semua pengaturan Dia, penataan Dia atas kehidupan kita sebagai manusia adalah kehidupan yang baik, adalah penataan yang adil, saudara sekalian. Di dalam banyak hal di dalam hidup kita, kita melihat Allah itu yang menatanya dan yang mengaturnya. Tuhan itu menata dan mengatur supaya kita hidup di dalam suatu lingkungan tertentu dengan keluarga tertentu yang memiliki tingkat ekonomi tertentu. Di dalam kehidupan kita juga Tuhan yang kemudian mengizinkan kesempatan-kesempatan tertentu terjadi di dalam hidup kita. Dan kesempatan-kesempatan itu banyak yang kemudian mengubah hidup. Di dalam kehidupan kita juga Tuhan itu memberikan kepada kita talenta-talenta yang berbeda-beda, kemampuan-kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lain. Ada perbedaan-perbedaan di situ. Dan karena hal-hal itulah maka kemudian muncul perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan. Sebagai contoh misalnya saya lahir di kota Samarinda, saudara. Yang mungkin sebelum ada IKN, Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak pernah dengar Samarinda itu ada di mana, begitu kan ya? Betul enggak? Tapi setelah ada IKN maka baru pernah dengar, oh itu dekat IKN begitu. Saya lahir di Samarinda dan kemudian lahir dari keluarga Chinese yang juga bukan yang kaya sekali, juga bukan yang miskin sekali, keluarga yang cukup biasa saja. Dan dengan kondisi seperti itulah kemudian maka saya menjalani kehidupan dan sekolah, studi dengan lingkungan seperti itu. Dan tentu saja kondisi saya akan berbeda dengan Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang mungkin melahir di Jakarta atau mungkin yang ada di Singapura, Jakarta dan sebagainya. Lahir dari keluarga-keluarga yang berbeda juga, tingkat kekayaan dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi kemudian kesempatan kita, studi kita dan sebagainya. Pertemuan kita dengan orang-orang tertentu dan sebagainya. Akan berpengaruh. Bukan hanya itu, tapi juga kemampuan-kemampuan kita. Ada yang kemudian diberikan kemampuan kepandaian yang luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang diberikan kemampuan untuk kemudian bekerja, melakukan bisnis dengan luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang kemudian diberikan kemampuan-kemampuan tertentu yang lain, yang orang lain gak punya. Sehingga kita menemukan perbedaan-perbedaan itu terjadi dalam hidup kita. Waktu sekolah misalnya kita bertemu, wah ini teman kita pandai banget. Luar biasa sekali di dalam sekolahnya. Tapi setelah bekerja sekian lama kita menemukan, oh ternyata dia biasa-biasa aja begitu. Di dalam kehidupannya tidak sesukses dengan rekan-rekan yang sekolah yang biasa-biasa aja. Atau di dalam perkuliahan kita menemukan ini ada mahasiswa yang populer banget, luar biasa di kalangan teman-teman, luar biasa terkenal di kalangan organisasi. Tapi kita menemukan ini mestinya yang nantinya sekolahnya baik, luar biasa. Ternyata dalam kehidupan kita bertemu lagi dalam reuni, kita berjumpa lagi pada waktu reuni, biasa-biasa aja ternyata. Tapi teman-teman kita yang biasa-biasa ternyata melejit luar biasa di dalam pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Di dalam hidup kita menemukan Tuhan itu beri kita kemampuan berbeda-beda. Kita dengan saudara kita aja juga berbeda. Tuhan juga membuka kesempatan berbeda-beda. Tentu saja orang yang di Samarinda dengan di Jakarta misalnya kesempatannya beda. Dan peluangnya pun akan berbeda. Dan kadang-kadang itu semua menimbulkan rasa iri hati kepada kita. Apalagi kalau kita buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter atau buka TikTok dan sebagainya, kita lihat, waduh, teman kita traveling ke sana, traveling ke sini, kulineran di sini, kulineran di sana. Wah, luar biasa. Teman saya bisa seperti itu, saudara saya bisa seperti itu. Saya kok enggak ya? Kok kayaknya nelongso gitu ya, kayak ayam nelongso atau bebek nelongso begitu.
Kok nelongso ya kayaknya saya ini. Gak kayak mereka itu bisa traveling ke sana kemari. Luar biasa. Kemudian lihat lagi foto, wah anaknya ikut lomba ini menang. Masuk ke kampus sana yang berprestasi luar biasa. Dapat beasiswa. Kok saya enggak gitu anak saya ya. Dan mulailah timbul kecemburuan, iri hati. Lihat kok suaminya ngajak ke sana kemari, istrinya kok bisa masak ini. Kemudian anak-anaknya sekolahnya baik-baik, semua lulus dengan baik, masuk kampus terkenal. Pekerjaannya luar biasa, dia dapat orderan sana, orderan sini. Kok saya enggak ya? Setelah lihat buka, jadi setelah buka Facebook, Instagram dan sebagainya bukan tambah enak saudara ya. Tambah malah makin senep hati begitu. Makin tambah iri dengan wah kok mereka kok lebih baik dari saya. Saudara, pada waktu kita iri hati sadar enggak bahwa kita akhirnya kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita enggak puas dengan cara Tuhan mengatur semua itu. Dengan cara Tuhan memberikan berkatnya, anugerahnya masing-masing orang yang berbeda-beda. Bahkan dengan kita sesama saudara sendiri pun berkatnya kan beda-beda. Anugerahnya pun beda-beda. Ada yang luar biasa berkembang, kita kok kayaknya biasa-biasa. Kadang-kadang di dalam hidup kita iri hati. Dan pada waktu kita iri hati, gak puas dengan kondisi kita. Sebenarnya kita gak puas dengan pengaturan Tuhan. Cara Tuhan menata, mengatur, memberikan kemampuan pada orang, memberikan kesempatan pada orang, menempatkan orang-orang pada tempatnya, kita gak puas itu. Kenapa kok saya gak seperti mereka? Kenapa kok saya nggak punya kemampuan seperti mereka? Akhirnya kita nggak puas, komplainnya kepada Tuhan. Tidak puas kepada Tuhan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca satu novel dan juga menonton novelnya. Karena ditayangkan, difilmkan novelnya. Novelnya adalah novel Samkok atau The Romance of Three Kingdoms. Samkok, The Romance of Three Kingdoms. Nah di dalam novel tersebut dan di dalam film tersebut ada seorang jenderal yang sebenarnya jenderalnya luar biasa sekali. Jenderal ini adalah Jenderal Cao Yi. Maafkan kalau saya melafalkannya dengan salah, begitu ya. Namanya adalah Cao Yi dan dia adalah seorang jenderal, sebenarnya seorang jenderal yang cakap, seorang ahli strategi yang juga baik. Nah dia ini adalah jenderal dari kerajaan Wu. Dari kerajaan Wu yang rajanya itu adalah Sun Qian. Dan saudara diceritakan di dalam novel tersebut bahwa mereka itu kerajaan Wu dan kerajaan Su Han di bawah bimbingan atau di bawah pemerintahan Liu Pei itu berusaha bergabung bersama untuk menyerang kerajaan di utara, itu ada kerajaan Wei di bawah pemerintahan Cao Cao, begitu. Cao Cao. Nah, saudara, jenderal ini sebenarnya pandai dan bertalenta. Dia memenangkan peperangan di dalam perang Tebing Merah, Red Cliff. Dalam peperangan itu dia menang. Bukan hanya itu, tetapi dia juga menang di dalam peperangan di Qiangling melawan juga tentaranya Cao Cao itu. Nah, tetapi saudara, pada waktu kerajaan Su Han dan Wu ini beraliansi bersama, maka kemudian jenderal ini ketemu dengan seorang ahli militer dari kerajaan Su Han itu, namanya adalah Zhuge Liang. Zhuge Liang ini juga pandai, bahkan lebih pandai dari Cao Yi ini. Sehingga kemudian dikatakan dan diceritakan bahwa pada waktu mereka beraliansi untuk menyerang kerajaan Wei di utara itu, maka Cao Yi ini berusaha untuk menunjukkan bahwa dia lebih pandai, lebih bisa dibandingkan dengan Zhuge Liang. Dan dia meminta supaya Zhuge Liang itu di dalam aliansi itu memberikan dan menyediakan 100 batang anak panah dalam 10 hari. Jadi 10 hari 100.000. Bayangkan itu berapa ratus
ribu orang yang mesti kerjain anak panah itu kan dibuat seperti itu, dibuat lancip dan sebagainya, belakangnya ada sayapnya begitu kan ya. 100.000 10 hari, berarti satu hari itu sekitar 10.000 begitu. Dan itu pekerjaan yang sebenarnya juga pada zaman itu nggak mungkin dikerjakan. Tetapi kemudian Zhuge Liang ini berkata, oke, saya akan tepati itu. Dan saya hanya butuh 3 hari. 3 hari saudara, bayangkan Zhuge Liang itu. 3 hari, oke. Chow Yi bilang ini kesempatan ini ya. Dikasih 10 hari, dia cuma minta 3 hari. Akhirnya kemudian saudara, untuk memastikan supaya Zhuge Liang ini gak mengingkari janji, dibuat perjanjian, tanda tangan. Dan ada konsekuensinya, kalau gagal maka ada hukuman. Dan kemudian benar-benar ditanda tangan sama si Zhuge Liang itu. Pada hari pertama, si Chow Yi itu sudah tanya mata-matanya, apa yang dikerjakan? Gak dikerjain apa-apa tuh. Zhuge Liangnya gak kerja apa-apa. Hari kedua juga begitu. Baru sampai hari ketiga, itu Zhuge Liang pinjem 20 kapal. Pinjem 20 kapal dan dia isi dengan orang-orangan yang terbuat dari jerami. Dan 20 kapal itu ditarik di sungai, di mana dekat dengan tentara daripada Chow itu. Dan pada waktu pagi banyak kabut di sana, kurang jelas lihatnya seperti apa. Mereka cuma lihat ada kapal begitu. Jadi musuh itu lihat ini ada kapal yang nyerang, cuma mereka nggak pasti ini musuhnya seperti apa. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ambil musuh-musuh itu dari kerajaan Wei itu. Kemudian tentara-tentara itu memanahi semua. Dipanahin semua itu musuh-musuh yang mereka pikir musuh di kapal itu. Mereka panahin semua. Dan sudah sekian lama mereka panahin, gak ada reaksi juga. Dan kemudian kabut itu berlalu, baru mereka lihat, wah ini ternyata kapal musuh gak ada isinya. Ternyata orang-orangan, tapi udah terlambat, mereka ditipu. Dan kapal itu kemudian kembali ke tempatnya. Dan panah-panahnya itu dikumpulin. Saudara tahu berapa panahnya yang dikumpulin? 150.000 panah. Jadi lebih 50.000 begitu ya. Cuma dalam 3 hari. Wah itu Chow Yi tahu begitu. Marah dia, jengkel. Ini ternyata lebih pandai dari saya begitu. Dan saudara, di dalam peperangan Chow Yi ini mengalami kemudian luka. Dan sebelum dia mati saudara, dia mengucapkan kalimat ini. Dia bilang, langit telah mempermainkan saya. Bila sudah ada Chow Yi, kenapa harus ada Zhuge Liang lagi? Kenapa harus ada Zhuge Liang lagi? Bila sudah ada Chow Yi di dunia ini, kenapa mesti ada Zhuge Liang yang lebih pandai dari saya? Itu sudah. Dia iri hati. Dan dia merasa bahwa langit dalam hal ini Tuhan itu gak adil, saudara. Kenapa kok diberikan seperti ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita iri hati, pada waktu kita gak puas, saudara, kita sebenarnya komplain kepada Tuhan sebenarnya saudara. Bahwa cara pengaturan Tuhan itu gak adil, gak baik. Harusnya Tuhan mengatur seperti ini, sesuai dengan kemauan dan inisiatif saya. Bukan dengan kemauan dan inisiatif Tuhan. Harusnya seperti dengan apa yang saya mau. Dan di sini dia komplain kepada langit, kepada Tuhan. Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada waktu kita dengan mulut kita berkata, Tuhan terima kasih untuk kehidupan, keluarga dan sebagainya. Pada waktu kita mengucap syukur itu, artinya kita percaya bahwa pengaturan Tuhan, penataan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, itu adalah penataan yang baik, pengaturan yang baik untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur untuk itu semua, saudara. Itu adalah kepercayaan pada waktu kita mengucap syukur. Percaya Tuhan, penataanmu, pengaturanmu semua baik Tuhan. Dan saya terima bagian saya, porsi yang Tuhan berikan buat saya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau sudah berikan bagian ini, porsi seperti ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk semua apa yang Engkau kerjakan. Saudara, Paulus kemudian melanjutkan dan memberikan dasarnya. Kenapa
kita harus bersukacita. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dasarnya ini adalah perintah Tuhan. Ini bukan anjuran. Ya kamu bolehlah mau mengucap syukur, wes silahkan monggo ucap syukur. Kalau nggak mau mengucap syukur ya wes nggak apa-apa gitu kan, nggak opo-opo misalnya begitu. Di sini tidak seperti itu. Alkitab bagian ini mengatakan ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Artinya dengan kata lain ini adalah perintah kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Artinya selain perintah untuk berdoa, kita juga diberikan perintah untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ini adalah perintah kepada semua orang, bukan hanya kepada hamba Tuhan seperti saya, tetapi juga kepada semua anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, siapapun dia, sepanjang dia adalah anak-anak Tuhan, maka semuanya harus bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan siapapun kita. Dan di sini juga dikatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya perintah ini diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus untuk kebaikan kita. Kita di dalam Kristus menemukan keselamatan kita. Kita di dalam Kristus menemukan bahwa kita diberikan anugerahnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di dalam Kristus Yesus memiliki persekutuan dengan Bapa, dan kita juga memiliki persekutuan dengan sesama. Kita juga memiliki hidup kekal. Ada banyak berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita di dalam Kristus Yesus. Dan di sini mengucap syukur itu juga untuk kepentingan kita, untuk kebaikan buat kita. Saudara bayangkan kalau kita tiap hari ketemu dengan orang yang ngomel melulu, ngedumel melulu begitu ya. Mengeluh terus, aduh bagaimana perasaannya? Capek kadang kita dengerin. Aduh ngomel melulu, mengeluh melulu. Kalau ketemu mengeluh, capek kan? Dan orang yang mengeluh melulu juga negatif terus lihatnya dunia ini, betul nggak? Seolah-olah nggak ada sesuatu yang baik di dalam hidup. Sebenarnya perintah ini diberikan kepada kita untuk kebaikan kita di dalam kehidupan kita. Supaya hati kita juga melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat kita di dalam hidup. Supaya di dalam hidup kita dengan relasi kita dengan orang lain pun kita tetap bisa melihat kebaikan itu. Bukan hanya kejelekan, keburukan, komplain. Dan orang-orang juga gak tahan kalau kita komplain melulu misalnya ya. Mengeluh melulu, bersungut-sungut melulu. Dan orang-orang lain pun gak tahan. Jadi perintah ini diberikan untuk kebaikan kita. Supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun bukan hanya melihat hal-hal yang negatif. Hal-hal yang kemudian tidak baik semata-mata dalam hidup. Tapi kita juga belajar untuk melihat hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik yang masih Tuhan berikan kepada kita di dalam segenap kehidupan kita. Apakah itu suka dan duka. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan juga kerjakan di dalam hidup kita. Dan untuk itu kita berfokus dan bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Joni Eareckson Tada itu adalah seorang Kristen yang kemudian lumpuh dari leher sampai bawah. Diceritakan pada waktu dia berumur 17 tahun, dia dengan saudaranya dan teman-temannya itu liburan ke pantai. Pada waktu dia liburan ke pantai, dia bermain di pantai, berenang di pantai. Dan Joni ini kemudian berenang dan mau nyelam gitu ya, nyelam nyungsep gitu ya, mau ya ceritanya diving begitulah saudara ya. Nah pada waktu dia mau nyelam begitu, dia nggak sadar bahwa ternyata pantai itu dangkal, nggak dalam gitu. Jadi pada waktu dia terjun itu, maka kemudian kepalanya itu membentur
dasar daripada lautan itu, dasar pantai itu. Dan kemudian tulangnya itu dari leher sampai ke bawah itu patah. Sehingga mengakibatkan kelumpuhan total dari leher sampai bawah. Lumpuh, gak bisa apa-apa. Bayangkan 17 tahun yang masa depannya masih panjang, dia bisa kerjakan banyak hal. Tapi pada waktu usia 17 tahun lumpuh total, saudara. Bayangkan. Dan akhirnya dia harus hidup seumur hidupnya di kursi roda dengan bantuan kursi roda. Dan saudara, itu bukan situasi yang gampang, bukan situasi yang mudah di sana. Dan diceritakan justru dalam kondisi seperti itu dia ada di rumah sakit di tengah-tengah perawatan yang panjang. Itu perawatannya panjang pada waktu itu, bukan hal yang cepat sekali, tapi perlu perawatan yang panjang di sana. Saudara, dia tinggal di rumah sakit dalam waktu yang lama. Dan di dalam kondisi dia di rumah sakit tidur atau kalau enggak di kursi roda, terus temennya itu datang kepada dia, bacain ayat ini kepada dia. Saudara bisa bayangkan kan? Di kursi roda habis kena patah, nggak bisa apa-apa. Kemudian temennya bacain ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Johnny bilang pada waktu dibacakan, saya nggak bisa bersyukur. Saya tidak bisa dalam kondisi saya seperti ini. Mengucap syukur kepada Tuhan, saya nggak bisa. Kondisi saya lumpuh. Saya seumur hidup harus ada di kursi roda. Saya nggak bisa lakukan itu. Kalau saya lakukan itu saya bersyukur. Maka saya ada orang munafik karena hati saya nggak bersyukur. Nggak bisa bersyukur. Saya ada orang yang munafik, dia katakan. Saya tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan di dalam kondisi saya seperti ini. Temannya itu berkata kepada Johnny, Johnny, ini adalah perintah Tuhan. Dan perintah ini bukan mengikuti perasaan hatimu. Perasaanmu seperti apa? Enggak. Dan dia katakan, kamu bisa bersyukur mulai dari hal-hal kecil. Si Johnny berpikir, kalau bersyukur untuk hal-hal kecil dalam hidup, saya bisa begitu. Yang kecil-kecil dalam hidup, saya masih bisa. Tapi bersyukur untuk kondisi saya sekarang ini, saya nggak bisa. Oke, mulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi dikatakan dan diceritakan oleh Johnny, dia bersyukur di tengah-tengah kondisi dia yang lumpuh itu, bahwa masih ada teman-teman dia yang menyemangati dia, yang memberi topangan kepada dia. Dia mengatakan, saya masih bersyukur bahwa ranjang saya di rumah sakit itu dekat jendela, dia bilang. Jadi saya masih bisa lihat lingkungan sekeliling, kondisi di luar itu. Dia katakan, saya mengucap syukur juga bahwa makanan-makanan yang diberikan kepada saya itu makanan yang masih hangat. Sehingga saya makan baik breakfast, sarapan pagi maupun makan malam, makanan yang hangat, dia bilang. Saya bersyukur juga, masih bisa bersyukur untuk saya masih bisa ngomong, saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar, saya masih bisa menggerakkan kepala. Saya bersyukur untuk itu. Saya bersyukur saya masih bisa ikut fisioterapi, terapi badan saya. Dan dia mulai bersyukur untuk hal-hal kecil itu, saudara. Dan terus dia lakukan itu, hal-hal yang kecil-kecil itu. Bersyukur, saudara, di dalam kehidupannya. Saudara, pelan-pelan, saudara sekalian, pada waktu dia bersyukur untuk hal-hal yang kecil terjadi dalam hidupnya itu, hatinya mengalami perubahan, saudara. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam kondisi dia yang mengalami cacat. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan bahkan untuk yang semula dia tidak bisa bersyukur. Di dalam kondisi dia yang cacat lumpuh, dia bisa bersyukur. Hatinya berubah dari yang ada kepahitan, ada ketidakpuasan. Hatinya berubah, dipenuhi dengan ucapan syukur. Allah memberkati dia, saudara. Dan memberikan di dalam hatinya, hati yang bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Saudara,
Dan kita tahu Joni itu yang kemudian akhirnya melayani justru di tengah-tengah kondisi dia yang gak mudah. Lumpuh, cacat, seumur hidup. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia mampu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Karena akhirnya dia sadar melalui semuanya itu Tuhan mau pakai dia untuk melayani orang-orang yang lain yang juga mengalami cacat yang mirip dengan dia. Saudara, Tuhan mengubah hatinya menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan supaya di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kehidupan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, berterima kasih. Kita bukan hanya orang-orang yang berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita juga adalah orang-orang yang belajar bersyukur, berterima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk semua pengaturan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Hati kita mau percaya kepada Tuhan yang baik itu. Yang sudah memelihara hidup kita. Sudah maukah kita dalam hidup kita, apapun kondisi kita, apapun situasi kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, maukah kita dalam hidup kita juga diisi, diwarnai dengan ucapan syukur itu? Maukah kita, saudara? Di dalam hidup kita belajar, pagi ini kita bersyukur ada matahari yang baik. Bukannya malah komplain, panas banget nih sekarang Malang misalnya begitu ya. Lagi musim kemarau dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, Tuhan, Kau masih sediakan nafas hidup buat saya pagi ini. Terima kasih Tuhan, masih ada suami, istri, pasangan yang Engkau tempatkan bersama-sama saya. Meskipun suara ngoroknya kedengaran misalnya begitu. Bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk anak-anak yang masih dalam keadaan baik, sekolah baik. Bersyukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan. Bersyukur bahkan untuk kesempatan kita masih bisa berbakti, beribadah di tempat ini bersama-sama di rumah Tuhan ini. Bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk kita masih punya kendaraan, kita bisa datang ke gereja. Bersyukur, saudara, untuk semuanya itu. Pernahkah kita mengucapkan syukur itu? Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan ini, saya akan memberikan kepada kita waktu tenang di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kita pada saat ini, biarkan Dia bekerja dan berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan, berseru ke hadapan Tuhan. Secara pribadi naikkan doa. Saya akan berikan waktu tenang kepada setiap kita. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Di dalam segala keadaan, kami belajar mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Karena itu kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan tolong dan pimpin kami di dalam hidup kami. Kami menghadapi banyak hal yang menyenangkan, menyukakan. Tapi ada hal-hal juga yang mendukakan buat kami. Dan Tuhan di tengah-tengah semuanya itu, di dalam segala kondisi apapun,
Tuhan tolong kami dan ajar kami untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pelihara hidup mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.